Video YouTube kali ini saya dedikasikan buat teman-teman yang dulu punya trauma atau kegagalan ketika menjalankan bisnis jaringan. Namun pada saat ini mungkin Anda tertarik bergabung bersama komunitas bisnis saya yang juga bergerak di dalam industri bisnis jaringan atau direct selling. Channel YouTube saya, perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan melakukan handling objection ya, buat teman-teman yang mungkin punya trauma kuliner dengan bisnis jaringan MLM atau direct selling ya. Sekedar saya perkenalan diri dulu, teman-teman, bahwa di New Skin ini bukan perusahaan MLM pertama saya ya. Jadi New Skin ini mungkin adalah yang ketujuh, teman-teman ya. Dan kenapa ketika di 1 sampai 6 saya tidak trauma untuk mencoba yang namanya bisnis MLM? Karena saya tahu betul bahwa bisnis MLM ini memiliki potensial income yang sangat luar biasa apabila memang kita bekerja sama dengan perusahaan yang tepat, punya komunitas bisnis yang tepat, dan kita juga mempunyai mentor bisnis yang sangat tepat. Nah, di sini teman-teman izinkan saya untuk menginformasikan ya, mungkin kenapa sih pada waktu itu teman-teman gagal menjalankan yang namanya MLM ya. Yang pertama adalah mungkin karena tidak memiliki tujuan yang sangat jelas ya. Karena untuk saya sendiri, teman-teman, memiliki tujuan yang sangat jelas, saya juga di training dan mengikuti kelas bisnis dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua, tidak cukup termotivasi untuk memberikan yang terbaik, alias gampang patah semangat ketika 1 tahun awal memulai karir ini ya, karena itu sangat krusial banget dimana kita up and down moodnya, dan kita perlu banget manajemen mood ya, dan mentor bisnis yang selalu menyemangati kita tentunya. Yang ketiga, tidak memiliki perusahaan yang benar ya. Di sini tidak semua MLM itu memiliki perusahaan yang benar ya, teman-teman ya. Mungkin mereka akan booming di awal, setelah itu akan hilang dalam hitungan 2 bahkan 3 tahun karena bangkrut ya. Yang keempat, tidak tertarik pada produknya ya. Mungkin karena produknya ini sebenarnya tidak memberikan hasil yang benar, atau sebenarnya produknya itu biasa aja tapi dijual dengan harga yang fantastis untuk memberikan komisi kepada para distributornya ya. Yang kelima, pelatihan yang diberikan tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka ya. Di sini adalah membahas mengenai support system bisnis ya, tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Yang keenam adalah memiliki waktu yang tidak tepat ya. Tidak tepat di sini waktunya itu mungkin fleksibel ya, definisi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi contohnya mungkin tidak tepat pada waktu mau skripsi mungkin, atau mungkin pada waktu itu orang tua lagi kena musibah ya. Jadi kita tuh nggak fokus ya untuk membagi waktunya ya. Setelah itu tidak bisa melakukan transisi dari menjuali keluarga dan teman untuk menjuali orang lain ya. Ini alias adalah daftar nama, teman-teman ya. Jadi kurang mahir dalam mencari prospekan baru alias kehabisan daftar nama. Setelah itu sponsor mereka tidak memberikan dukungan yang sepenuhnya, artinya bahwa upline-nya tidak memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni ya, yang bisa dijadikan solusi ketika teman-teman bisnisnya itu lagi stuck ya. Setelah itu mereka pindah ke kota yang baru. Karena apa? Kalau kebanyakan pindah kota baru tuh kayaknya lemes gitu loh, teman-teman, harus memulai semuanya dari nol. Padahal kalau misalnya tahu caranya, bisa kok membangun bisnis di kota yang kita nggak ada kenalannya sama sekali ya. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan, teman-teman ya. Saya Surabaya pindah ke Alor dan saya nggak ada kenalan sama sekali tentunya, teman-teman ya. Setelah itu mereka terlalu berkomitmen atau mengalami terlalu banyak gangguan ya. Maksudnya di sini adalah dream stealer,
atau terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu ya. Setelah itu mereka sedang mengalami sakit, hamil atau sibuk dengan bayi mereka ya. Tapi it's okay teman-teman ya. Jadi contohnya seperti saya, walaupun saya baru lahiran, bayi saya baru 4 bulan teman-teman, tapi malah menjadikan momentum bahwa breakthrough bahwa saya harus menjadi lebih sukses di dalam bisnisnya teman-teman, bahwa hampir dari 90% orang mengawali bisnis jaringan atau penjualan langsung ini bergabung dengan tujuan jangka pendek karena ingin menghasilkan uang secara instan, dan apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi mereka akan berhenti. Nah, alasan mereka berhenti ini tidaklah penting ya teman-teman. Yang penting mereka telah pernah bergabung dan memiliki experience-nya untuk menjalani yang namanya bisnis jaringan. Nah, tentunya mudah sekali teman-teman untuk kita bergabung untuk pertama kalinya, dan bisa jadi itu salah ya, karena ini adalah pertama kalinya di mana kita tidak membandingkan antara multi level yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak ada alasannya mengapa prospek Anda akan berpandangan negatif terhadap bisnis kita, dan tidak ada alasan mengapa mereka harus berhenti mengerjakannya dengan perusahaan, produk, dan sponsor yang berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini tugas kita sebagai network marketing profesional adalah membantu untuk membukakan mindset mereka ya. Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita praktekkan teman-teman, sehingga bisa membuat orang yang trauma atau skeptis itu bisa bergabung ke dalam bisnis jaringan kita. Pertama adalah tanyakan pada semua orang yang pernah Anda temui, apakah ia pernah terlibat di dalam penjualan langsung ya. Jika seseorang sekali waktu cukup tertarik untuk bergabung, dukungan dan pengalaman Anda saat ini bisa membuat banyak perbedaan. Karena apa? Karena semua orang itu berhak untuk menerima kesempatan kedua, teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang bisa dilontarkan adalah, apakah Anda pernah melakukan penjualan yang langsung, direct selling ya. Kedua, apakah Anda pernah didekati mungkin, atau apakah Anda pernah membeli produk apapun dari penjualan distributor direct selling ya. Yang kedua adalah pastikan teman-teman ini memiliki empati terhadap prospekan ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kendala dia, teman-teman harus tahu secara persis. Dan di sini kita menggunakan teknik yang namanya feel, felt, dan found ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kita harus mencari tahu kapan mereka bergabung, apa yang mereka sukai dari bisnis itu, dan apa yang tidak mereka sukai dari bisnis itu. Dan tanyakan berapa lama mereka bertahan dan mengapa mereka berhenti. Ya, karena apa? Karena ini adalah data informasi yang sangat valid teman-teman, sebagai kita seorang mentor bisnis untuk mengarahkan mereka, menghantarkan mereka kepada kesuksesan mereka ya. Yang keempat di sini adalah, jika ini adalah kedua kalinya Anda dalam bisnis ini dan semua jawabannya adalah terus terang ya, fakta teman-teman ya, bagikan pengalaman Anda, pengalaman kita teman-teman, dan jelaskan mengapa kali ini bisnis ini akan tampak berbeda ya. Jadi skripnya adalah seperti ini ya. Dan di sini teman-teman, bagikan pengalaman Anda dan jelaskan mengapa kali ini berbeda. Ya, di sini adalah skrip yang bisa kita lontarkan kepada calon prospekan kita, teman-teman, dan kita bisa melakukannya setiap ada kesempatannya. Ini adalah kelebihan-kelebihannya ya. Dimana menjual langsung tidak perlu kita yang packing, kita banyak dukungan, memiliki insentif bonus yang luar biasa, bisnis plan-nya juga sangat sederhana, dan ini teman-teman, perusahaan juga membantu saya untuk mengirimkan buletin atau majalah promonya. Nah, teman-teman, apabila teman-teman mendapatkan referensi atau kontak nama, tahanlah godaan sedikit teman-teman ya, karena tentunya kita harus
prolog dulu, kenalan dulu, menggali dulu sebelum kita memborbardir atau merekrut mereka dalam peluang bisnis kita. Ya, nah itu adalah 5 tips yang biasanya saya lakukan ketika saya membangun partner bisnis baru yang pernah trauma ya teman-teman terhadap bisnis jaringan. Dan tentunya di sini adalah perlu jam terbang ya. Semakin banyak jam terbang kalian akan semakin percaya diri tentunya. Dan pastikan teman-teman juga harus mendapatkan uangnya terlebih dahulu dari perusahaan ini supaya apa? Supaya promosinya itu lebih greget, lebih yakin gitu loh teman-teman ya. Karena teman-teman sendiri sudah bergabung menikmati uangnya dan juga mendapatkan liburannya ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik bergabung menjadi partner bisnis saya, jangan lupa ke Instagram saya atau ke WA saya supaya saya bisa ngobrol dan kenalan lebih lanjut teman-teman, dan kita bisa coaching bareng di dalam kelas edukasi bisnis maupun kecantikan online ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga informasi ini membantu, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.